Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan saya Safriyadi berazam.com. Calon Bupati Kampar nomor urut 2 Yusri hari ini Jumat 27 September 2024 berdialog dan melakukan kampanye di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siaulu. Ada beberapa program kerja yang ditawarkan oleh Datuk Yusri kepada masyarakat tempatan. Salah satu di antaranya menyangkut masalah pendidikan. Di luar pendidikan juga masalah administrasi kependudukan dan masalah ekonomi kerakyatan. Kita coba baca satu berita yang dimuat oleh online cakaplah.com pada Jumat 27 September 2024 dengan judul Cabub Yusri ungkap solusi atasi permasalahan di Siak Hulu. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Siak Hulu, terutama yang berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Calon Bupati Kampar nomor urut 2 yang diusung Partai Gerindra dan Partai Demokrat, Yusri, telah menyiapkan beberapa jurus apabila beliau diamanahkan menjadi Bupati Kampar periode 2024-2029. Dalam kampanye dialogis yang digelar di rumah kediaman tokoh masyarakat Desa Tanah Merah, Karyani, di hadapan ratusan masyarakat Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Jumat 27 September 2024, Yusri mengatakan bahwa seluruh calon bupati, wakil bupati Kampar memiliki keinginan yang sama untuk Kabupaten Kampar, yakni ingin sama-sama berbuat mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Namun ada yang membedakannya, yaitu bagaimana mengeksekusi cara mengatasi persoalan itu. Yusri dalam orasinya menyampaikan, persoalan paling besar di daerah perbatasan Kampar, Pekanbaru adalah masalah pendidikan. Ia mencontohkan di Desa Kubang Jaya tidak masuk zonasi penerimaan siswa baru, baik di zonasi Kampar maupun di Pekanbaru. Hal ini membuat para orang tua khawatir anaknya tidak dapat melanjutkan di sekolah negeri. Ketika harus masuk sekolah swasta, masyarakat harus merogoh kocek dengan biaya yang besar. Masalah lainnya yang sudah menjadi rahasia umum adalah administrasi kependudukan. Saat ini masyarakat harus ke Bangkinang untuk menyelesaikan keperluan administrasi kependudukan seperti mengurus KTP. Solusi yang kita tawarkan adalah membuka kantor UPT di Siak Hulu, katanya. Begitu juga dengan pelayanan pembayaran pajak kendaraan dan pajak retribusi lainnya. Banyak yang tinggal di wilayah Kampar tapi ber-KTP dan membayar pajak di Pekanbaru. Kalau semua kantor pelayanannya dibuka di Siak Hulu, puluhan miliar yang bisa diambil dari Kota Madia, beber Yusri. Untuk ke depan, cetak KTP di sini. Bayar pajak dan retribusi di sini. Kita atasi masalah zonasi untuk anak-anak kita bisa sekolah. Susah anak-anak dan orang tua kalau tidak ada zonasi, imbuh mantan Sekda Kampar ini. Persoalan lain yang ada di Siak Hulu, kata Yusri, adalah masalah perumahan. Misalnya masalah tempat ibadah dan fasilitas umum yang tak memadai. Selanjutnya persoalan ekonomi. Salah satu cara untuk memperbaiki ekonomi di wilayah ini adalah dengan memberikan perhatian ke sektor UMKM. Menurutnya, UMKM banyak sumber pendanaannya. Salah satu dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Saya ini ada dana sekitar 13 miliar di Basnas. Bantuan dari Basnas harus memberikan manfaat. Jangan butuh 20 juta dikasih 5 juta. Tidak clear terangnya. Pada kesempatan ini Yusri juga membeberkan rencana besarnya untuk menarik dana dari pusat lebih besar lagi. Peluang itu bisa didapatkan melalui dana alokasi khusus atau DAK, bantuan keuangan dari pusat dan provinsi. Hal itu bukan mustahil karena Yusri Rinto didukung oleh Partai Gerindra dan Demokrat, di mana partai ini adalah
partai milik presiden terpilih dan pendukungnya pada pemilihan presiden lalu. Sekarang APBD kita 2,7 triliun. Duit kita bisa nambah sampai 1 triliun sehingga target 3,7 triliun bisa dicapai. Apapun yang kita buat bisa, tegas Yusri. Saya kira tadi Pak Yusri mau tawarkan program. Kalau saya terpilih menjadi Bupati Kampar, Tanah Merah dan Pandau, saya lepaskan dari Kampar supaya masyarakatnya bisa lebih mudah berurusan, baik urusan di bidang pendidikan, urusan ekonomi, urusan kesejahteraan, urusan infrastruktur. Itu perkiraan saya. Tapi tidak mungkin Pak Yusri akan berkampanye seperti itu. Mau melepaskan 2 desa ini masuk ke Pekanbaru. Sebab kan jaraknya dengan Pekanbaru selemparan batu. Dekat sekali. Jadi di daerah perbatasan itu memang banyak derita yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dulu masalah infrastruktur luar biasa berat di daerah itu. Jalan rusak, jalan berlobang, jalan belum diaspal. Tapi sekarang jalannya sudah pada bagus-bagus semua. Sejak ada pokir-pokir anggota dewan ini. Anggota dewan yang mau terpilih lagi, aspal lah jalan di sana. Bikinlah drainase. Sekarang giliran Bupati Datuk Yusri berkampanye di Desa Tanah Merah. Menawarkan beberapa solusi yang ada untuk menyelesaikan beragam persoalan masyarakat di Desa Tanah Merah dan Kecamatan Siaulu. Tentulah Datuk Yusri ini hafal masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan itu. Karena kan dia pamong, birokrat. Hampir sudah banyak jabatan yang dipegang oleh Datuk Yusri ini di Kabupaten Kampar. Terakhir sebagai sekretaris daerah. Lama kan dia menjadi sekretaris daerah. Sejak diangkat oleh mendiang Pak Haji Zainal, Bupati, sampai terakhir diberhentikan oleh PJ Bupati Kamsol. Nah, jadi kalau menguntai masalah tidak hanya di Siaulu, akan tetapi di 21 kecamatan itu memang kita belajar sama Datuk Yusri. Selain pamong dia juga datuk yang dekat dengan masyarakat. Artinya pengalaman birokrasinya yang panjang, tentu dia memiliki banyak solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Termasuk dalam mengatasi persoalan APBD Kampar yang nilainya sekarang mencapai 2,7 triliun. Nah, angkanya memang besar, 2,7 triliun. Tapi APBD ini sifatnya berapapun nilainya, jangankan 2,7 triliun, 5 triliun sekalipun tetap tidak akan cukup untuk membiayai daerah. Kita ingatlah, APBD itu nilai triliun-triliunan itu kan baru sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Undang-undang ini kan satu paket dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dulu APBD Kampar itu semasa Pak Saleh Jasid menjadi bupati hanya puluhan miliar aja. Daerah yang dibangunnya tidak hanya Kampar sekarang, tapi termasuk Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Karena 2 daerah itu dulu masuk Kabupaten Kampar. Setelah otonomi, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3. Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan Kabupaten Pelalawan. Nah, APBD Kampar makin bertambah.
daerahnya makin mengecil. Tapi tidak cukup-cukup juga. Ini yang perlu dicarikan jawabannya oleh Datuk Yusri. Karena Datuk Yusri selain sebagai sekretaris daerah pada masanya, dia juga ketua tim TAPD. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Salah satu faktornya itu belanja rutin. APBD itu terlalu besar. 60%. Hanya 40% untuk belanja pembangunan. Nah, belanja pembangunan 40% itu terpolarisasi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, belanja pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sendiri. Entah membangun jalan, membangun jembatan, membangun sekolah, membangun kantor, membangun rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua, belanja pembangunan yang harus dialokasikan ke kecamatan. Kalau sudah bicara belanja pembangunan yang harus dialokasikan ke kecamatan, kacau dah. Tidak cukup dana itu. Kecamatan itu membawai berapa desa. Makanya banyak kepala-kepala desa itu mengeluh ketika mengusulkan kegiatan pembangunan di forum musrenbang Cam yang berlangsung di kecamatan, itu aspirasi mereka itu tidak terakomodir. Kenapa? Karena belanja itu tidak cukup. Anggota DPR pun tak sanggup juga memperjuangkan daerah pemilihannya untuk membantu meloloskan pembangunan yang dibawa oleh masing-masing kepala desa. Nah, untung aja sekarang ada pokok-pokok pikiran dalam bentuk pembangunan yang diberikan kepada anggota DPRD. Selamatlah desa-desa yang berada dalam dapil anggota DPRD itu. Jadi pokir anggota DPRD itu dibawa ke desa-desa, apakah untuk membangun semenisasi, drainase, pengaspalan jalan, perbaikan sekolah, membantu masjid, dan lain-lain. Ini anggota DPRD. Jadi kalau Datuk Yusri mampu memperjuangkan menambah APBD 2,7 triliun itu menjadi 3,7 triliun, 1 triliun dari tambahan dana ini paling tidak terbantulah alokasi belanja pembangunan APBD Kampar untuk desa-desa. Tapi ya, jangan nanti Tuk Yusri ditambah 1 triliun dari belanja rutinnya makin membengkak. Sehingga komposisi 60-40 tadi tidak berubah. APBD yang paling bagus itu kan kalau belanja pembangunannya lebih besar daripada belanja rutin. Bukan belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan. Mudah-mudahan tawaran program Tuk Yusri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Kecamatan Siak Ulu itu bisa dapat segera diwujudkan kalau nanti beliau terpilih menjadi Bupati Kampar. Kita doakan semoga niat baik Datuk Yusri menyelesaikan, mengurai benang kusut masalah-masalah desa di seluruh Kabupaten Kampar terwujud kalau amanah menjadi Bupati Kampar diberikan masyarakat untuk Datuk Yusri. Kita bertemu kembali pada edisi esok. Jangan lupa subscribe YouTube Berazam, like and share, nyalakan lonceng notifikasi YouTube Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.